Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas materi kelas 7 SMP Matematika, yaitu tentang masih berkaitan dengan bilangan kemarin, bilangan bulat. Sekarang materinya lebih tepatnya yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Di SD anak-anak pasti sudah sering sekali melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat, seperti 3 tambah 2, 3 tambah 5, itu termasuk operasi penjumlahan bilangan bulat. Sekarang lebih spesifiknya kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi di buku siswa ada contoh 1.3. Di situ ada Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Jadi di situ sudah sebuah cerita bisa kita aplikasikan dalam bentuk matematikanya. Karena di rumah Mia ada 3 boneka, berarti ditulis 3 buah bilangan. Kemudian pada ulang tahun dia mendapatkan 4. Berarti otomatis karena dia mendapatkan, otomatis bertambah bonekanya. Jadi 3 tambah 4 sama dengan 7. Jadi boneka yang dimiliki Mia sekarang ada 7. Itu bisa kita dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti bertemu dengan matematika, seperti contoh yang pertama tadi. Kemudian contoh kedua atau contoh 1.4. Nia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Nia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Berapakah pasang sepatu yang dimiliki Nia sekarang? Jadi dia mempunyai 6 pasang sepatu. Karena dia berbaik hati, dia memberikan sepatunya kepada sepupunya. Jadi 6, sebuah bilangan, tulis 6. Karena memberikan berarti otomatis berkurang sepatunya. Karena 2 pasang, jadi 6 kurang 2. 6 kurang 2 sama dengan 4. Jadi otomatis sepatu yang dimiliki Nia sekarang adalah 4 pasang. Jadi itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kehidupan sehari-hari itu bisa kita aplikasikan ke bentuk matematikanya. Dalam operasi penjumlahan bilangan bulat itu memiliki sifat, yaitu sifat yang pertama adalah sifat komutatif. Secara umum, jika A dan B adalah sebarang bilangan bulat, jadi A itu perumpamaan, A dan B itu perumpamaan bilangan bulat, bisa negatif, bisa 0, bisa bilangan bulat positif. Jadi maka berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Itu hasilnya pasti sama. Jika misalnya A-nya 3 misal, terus B-nya 4. Jadi 3 tambah 4 sama dengan 4 tambah 3. Itu merupakan sifat komutatif. Ya, terus sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif. Selain sifat komutatif, pada penjumlahan bilangan bulat juga berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Secara umum, jika A, B, dan C adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku A tambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B tambah C. Itu hasilnya yang sebelah kiri sama dengan dan sebelah kanan sama dengan, itu hasilnya pasti sama. Itu adalah sifat asosiatif. Ya, di sini ada sebuah tabel. Jadi tabel itu ada di buku siswa. Jadi kalian bisa lihat. Di sini ada 3 bilangan, yaitu bilangan A, B, dan C. Jadi yang pertama itu bilangan A-nya 1, B-nya negatif 6, dan C-nya negatif 11.
Jadi operasi yang pertama di situ ada A tambah B, di mana A-nya 1 tambah B yaitu negatif 6. Jangan lupa kurung negatif 6. Jadi kalau di belakang operasi ada bilangan negatif, harus diberi kurung supaya membedakan antara operasi dengan bilangan negatif. Jadi 1 tambah negatif 6, karena angkanya itu lebih besar negatif 6, tapi kalau nilainya lebih 1. Yang besar adalah 1. Jadi otomatis hasilnya adalah negatif. Karena 1 tambah negatif 6 hasilnya adalah negatif 5. Kemudian yang kedua B tambah A. B nya negatif 6, A nya 1. Kalau di depan tidak usah diberi kurung, jadi hasilnya sama yaitu negatif 5. Operasi yang ketiga A tambah B dalam kurung tambah C. A tambah B tadi kan sudah ada hasilnya, jadi langsung ditulis negatif 5 tambah C nya yaitu negatif 11. Jangan lupa kurungnya, negatif 11. Negatif 5 tambah negatif 11. Jadi kalau di garis bilangan itu semakin ke kiri ditambah, jadi hasilnya negatif 16. Kemudian yang operasi terakhir A tambah dalam kurung B tambah C. Karena operasi B tambah C belum ada, jadi tetap ditulis ya. A-nya 1, B-nya negatif 6 tambah negatif 11. Kita operasikan yang dalam kurung dulu. 1-nya turun tambah negatif 6 tambah negatif 11 negatif 17, jadi sama dengan, jadi kita operasikan 1 tambah negatif 17, angkanya lebih besar yang negatif, otomatis hasilnya negatif. Jadi hasilnya negatif 16. Jadi sama. Yang kedua A 2 tambah yang B 7, otomatis langsung aja positif semua kan, jadi 9. Terus dibalik aja, 7 tambah 2 sama dengan 9. A tambah B yang ketiga, sudah ada tadi 9, langsung tulis saja. Tambah C yaitu negatif 12. 9 tambah negatif 12 sama dengan, langsung aja negatif 3. Kemudian yang operasi yang terakhir A tambah B tambah C, langsung tulis 7 tambah negatif 12. Kita tulis tadi ya, 7 tambah negatif 12. Karena tidak muat jadi di bawahnya saja. 2 tambah 7 tambah negatif 12 yaitu negatif 5. 2 tambah negatif 5 sama dengan negatif 3. Hasilnya sama dengan yang sebelahnya tadi. Kemudian yang ketiga negatif 4 tambah 9. Hutang 4 dibayar 9, jadi positif 5. Dibalik lagi, 9 tambah negatif 4, jadi 5. A tambah B sudah ada hasilnya yaitu 5, langsung aja tulis tambah C yaitu 14 sama dengan 5 tambah 14 sama dengan 19. Negatif 4 tambah B tambah C 14, ya 9 tambah 14. Kita operasikan dalam kurung, 4 tambah 9 tambah 14 yaitu 23. Negatif 4 tambah 23 yaitu positif 19. Kemudian yang terakhir negatif 5 tambah negatif 10. Negatif ketemu negatif. Kalau dalam operasi penjumlahan dan pengurangan tetap hasilnya pasti negatif juga, yaitu negatif 15. Negatif 5 tambah negatif 10. Kemudian dibalik aja, negatif 10 tambah negatif 5 sama dengan negatif 15. Sama. Operasi yang ketiga tambah B sudah ada, negatif 15 tambah C yaitu 16 sama dengan hasilnya positif 1. A negatif 5 tambah B tambah C negatif 10 tambah 16. Negatif 5 turun tambah
Negatif 10 tambah 16 yaitu positif 6. Negatif 5 tambah 6, 1. Jadi yang A tambah B dengan B tambah A itu hasilnya pasti sama. Kemudian A tambah B dalam kurung tambah C dengan yang operasi terakhir itu hasilnya pasti sama. Jadi kalau ada hasil yang beda, jadi bisa dikoreksi lagi. Ya, itu penjelasan saya hari ini. Mungkin kalau ada yang masih belum paham bisa ditanyakan di komentar bawah. Kalau bisa paham dengan melihat video ini, alhamdulillah, sehingga video yang saya buat bermanfaat. Mungkin itu saja video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.